pantas dia tahu. Malamnya pas balik dari kampus, aku ngeliat pintu lift yang hampir ketutup gitu. Aku buru-buru tahan, tapi begitu aku masuk, aku nyesel banget, Ceh. Kenapa? Di dalam sana udah ada anak kecil dari lantai 6 tadi sama seorang bapak-bapak. Sumpah, Ceh, aku deg-degan banget. Soalnya sepanjang liftnya naik, anak itu bener-bener ngeliatin aku terus. Sampai dia bilang, "Papa, kakak itu temenan sama hantu." Hah? Maksudnya? Katanya, tadi kakak itu ngobrol sama tante dasteran yang meninggal seminggu yang lalu itu loh, Pak. Hah? Berarti hantunya bukan anak itu. Dek, doain saya biar tenang ya. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Kejadian ini gue alami waktu gue masih SMA. Dulu tiap malam anak-anak pada hobi ngumpul di teras rumah gue. Suka ada yang bawa gitar dan biasanya kita nyanyi bareng rame-rame. Oh, kayak nongkrong gitu ya? Malam itu lagi asik-asik nyanyi, si Vian nyeletuk. Orang pada nyium bau melati. Waduh. Lex refleks langsung kepuk kepalanya si Vian sambil bilang, "Bego lu, gak lucu bercandanya." Tapi jujur, gue nyium sih. Terus? Aska nunjuk ke arah pagar. Di sana ada Juliet lagi berdiri. "Ngamuk lah kan gua. Ngapain malam-malam kemari?" Akhirnya gue samperin, terus gue antar tuh anak pulang naik motor. Hah? Sepanjang perjalanan Juliet diam aja. Mungkin dia ngambek karena gue omelin tadi. Jadi gue nyuri-nyuri lihat dari kaca spion. Tapi gak ada pantulan bayangan apa-apa. Di belakang gue kosong. Hah? Begitu nengok ke bawah, tangan Juliet masih meluk pinggang gue. Tiba-tiba mesin motor gue mati persis depan kuburan. Matang. Gak lama dia ngomong, Udah nyampe rumahku nih, mau mampir gak? terus ketawa nyaring gitu. Waktu gue balik badan, ternyata itu kuntilanak lagi terbang ke arah pohon sambil dada-dada gitu. Jadi yang lo bonceng itu? Bang, anterin Neng pulang, Bang. Bang, anterin Neng pulang, Bang. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Monica. Malam, Ceh. Silahkan. Jujur ini adalah kejadian yang bikin aku takut tidur sendirian. Sampai sekarang. Kok bisa? Waktu kelas 1 SMP, karena ngerasa udah gede, aku minta bisa kamar sama papa mama. Hah? Akhirnya di hari itu juga, pindahlah aku ke kamar kosong di lantai 2. Oke. Awalnya aku senang banget karena punya kamar sendiri. Tapi di malam keempat, aku kebangun karena ada yang ngetok pintu kamar aku. Waduh. Pas aku buka, gak ada orang. Terus aku jadi malah kebelet pipis. Aku buru-buru turun, soalnya kamar mandi cuma ada di lantai 1. Baru aja aku mau masuk WC, aku ngeliat di sudut ada sosok nenek-nenek bungkuk. Pakai kebaya kuno, rambutnya putih, panjang menjuntai sampai bawah. Hah? Tapi tiba-tiba dia jalan mundur ke arah aku, Ceh. Matang. Aku cuma bisa tutup mata. Sama-sama aku dengar, Ulanglah, Dok. Ini bukan tempatmu. Terus? waktu aku buka mata, aku udah berada di rumah sakit. Mama aku lagi nangis. Terus dia cerita kalau aku udah pingsan dan gak sadarkan diri. Dari hari pertama, aku pindah ke lantai 2. Apa? Jadi selama 4 hari itu, kamu? Apa yang kau lakukan di alam kami? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu papa aku bangkrut dan kita terpaksa pindah ke rumah susun. Dari hari pertama tinggal di sana, tiap jam 3 subuh, aku selalu denger kayak suara orang loncat rame-rame di atas. Dan itu berlangsung selama sebulan. Ganggu banget ya? Karena udah gak tahan lagi, aku naik ke atas. Tapi ternyata kosong, gak ada yang nempatin. Loh, akhirnya karena penasaran, papa aku ngajak temennya yang punya mata batin buat survei ke sana. Oke, tapi emang katanya nggak ada apa-apa. Jadi teman papa mampir ke rumahku buat ngopi. Baru aja dia ngelangkahin kakinya masuk, tiba-tiba dia langsung narik tangan papaku keluar. Terus tutup pintu rumahku kenceng banget. Kenapa? Mukanya pucat sambil bilang, mendingan kita cepet-cepet pindah. Soalnya dia ngeliat di atas langit-langit rumahku ada banyak pocong bergantung terbalik. Hah? Jangan-jangan suara loncat-loncat itu? Pergilah kalian dari rumah kami. Seperti biasa, karena di malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami sendiri pas gue masih TK. Jadi karena orang tua gue sibuk kerja, gue udah sama 5 orang pembantu. Sultan memang beda. Waktu itu pulang sekolah, gue lihat ada mbak baru. Kan main. Dia naik ke lantai 2,
Jadi gue ikutin. Habis itu dia ajak gue main petak umpet. Oke. Besoknya gue mau naik lagi, tapi supir gue nanya ke gue, ngapain dan sendirian di lantai 2? Terus gue jawab, enggak kok, di atas kan ada mbak baru. Iya. Supir gue kayak bingung gitu, akhirnya dia bawa gue sama mbak Z naik. Nah pas sampai di atas dia nanya, mana mbak barunya? Terus inget gue nunjuk pintu warna putih. Terus? Ya mau dibuka, tapi nggak bisa. Pas nemu kuncinya, ternyata itu gudang kosong. Hah? Supir gue nanya, ruangan ini kekunci, gimana cara masuknya? Hah? Ya masuk itu, lewat aja. Gimana? Awalnya supir gue juga bingung, tapi akhirnya dia nangkap. Maksudnya, tembus gitu Den. Terus gue jawab iya. Jadi? Mbak Z langsung gendong gue lari turun ke bawah. Habis itu gue dibacain doa. Terus dia bilang, gue gak pernah boleh lagi naik ke lantai 2 sendirian.